Ahmad Syekh Albar atau lebih dikenal sebagai Ahmad Albar lahir pada tanggal 16 Juli 1946, adalah seorang penyanyi dan pemusik berkebangsaan Indonesia. Ia juga merupakan vokalis dari grup musik God Bless. Ahmad Albar lahir dari pasangan Syekh Albar dan Farida Al-Hasni. Ibunya bercerai dan kemudian menikah dengan seorang artis dan sutradara, Jamaluddin Malik. Dari pernikahan mereka ini melahirkan seorang artis wanita yang menjadi adik tirinya, yaitu Camelia Malik. Ahmad Albar biasa juga dipanggil dengan julukan Iyek. Ahmad Albar pernah menikah dengan artis Rini S. Bono dan mempunyai 3 putra, yaitu Fauji Albar, Fahri Albar, dan Fadli Albar. Awal karir di dunia hiburan, ketika mulai dikenal sebagai bintang film kanak-kanak Jenderal Kancil sekitar tahun 1958. Karirnya di musik dimulai sejak ia usia 12 tahun. Ia dan teman-temannya membentuk sebuah grup musik bocah bernama Bintang Remaja. Ketika mengikuti festival band di lapangan Banteng, Jakarta. Tetapi 2 tahun kemudian, grup musik ini bubar. Bersama Titik Kadarsi, ia membentuk Kuarta Nada. Tetapi grup musik ini tidak bertahan lama, kemudian bubar. Sekitar tahun 1960, Iyek berangkat ke Belanda. Di negara kincir angin yang banyak ditumbuhi bunga tulip itu pun, anak kedua dari 6 bersaudara ini ternyata tidak bisa melepaskan gairah bermusiknya. Ia membentuk grup musik Take Five 1966 sampai 1967 yang sempat mengikuti festival dan berhasil meraih vokalis terbaik. Pada tahun 1967 sampai 1972 bersama grup Cloverleaf, Iyek menelurkan 9 single. Beberapa lagu diantaranya Don't Spoil My Day dan Grey Cloud cukup diminati publik Belanda pada zamannya. Akhir 1972, bersama Ludwig Lemans, gitaris Cloverleaf, ia mengunjungi Indonesia. Di tanah air, ia melihat dan mengamati kehidupan bermusik masyarakat Jakarta. Iyek mencari musisi yang mau bergabung dengannya. Awal 1973, Iyek bersama Fuad Hasan, Doni Fatah, Coki Suryo Prayogo, dan seorang Belanda Ludwig Leman mengadakan latihan di puncak selama 2 minggu untuk menghadapi pergelaran musik di Taman Ismail Marzuki tanggal 5 Mei 1973. Dalam latihan, mereka sepakat membentuk sebuah grup dengan nama God Bless. Kesuksesannya saat merilis album pertama bertajuk God Bless pada tahun 1975 membuat grup rock itu menjadi grup pembuka konser grup rock dunia Deep Purple di Jakarta. Figur Ahmad Albar meroket menjadi superstar rock Indonesia dan majalah Tempo edisi 27 September 1975 menjadikan dia sebagai laporan utama dengan memajang foto Ahmad Albar di sampul depan. Ahmad Albar yang berambut kribo pernah membentuk grup duo kribo bersama Ucok Harhab, vokalis AK Band yang juga berambut kribo. Duet ini menelurkan 3 album, yakni Neraka Jahanam 1977, Pelacur Tua 1978, dan Panggung Sandiwara 1978. Ahmad Albar sempat mengecewakan sebagian penggemarnya ketika pada tahun 1979 merilis album dangdut berjudul Zakia atas prakasa wartawan majalah musik junior, Mas Heri Mansur. Maklum, ketika itu dangdut masih kerap dianggap sebagai musik kampungan oleh sebagian masyarakat. Album ini berisi 9 lagu, 6 karya Ahmad Albar: Zakia, Karena Harta, Mawar Merah, Raja Kumbang, Tuhan Ada, dan Beku. 3 lainnya adalah Pernyataan, M. Haris, Obral, Titik Puspa, dan Raja Sehari, Ian. Ternyata lagu Zakia yang diciptakannya meledak di pasaran. Gitaris Ian Antonolah yang meracik musiknya sehingga enak didengar.
Tak hanya bernyanyi dangdut, Ahmad Albar pun main dalam film Irama Cinta bersama Ratu Dangdut Elvi Sukaesih dan berduet membawakan 5 lagu. Aku Bahagia, Rasa Berdebar, Seharusnya Kau Tahu, Engkau Jauh, dan Lintah Darat. Pada tahun 1980, God Bless mengeluarkan album kedua berjudul Cermin. Ian Antono bergabung dalam kelompok musik cadas tersebut. Setelah itu God Bless vakum lama, tetapi Ahmad Albar tetap bersolo karir atau tampil bersama penyanyi lain, antara lain Gito Rolis dan Mus Mujiono. Sepanjang 1980-an hingga pertengahan 1990-an, Ahmad Albar mengeluarkan album Syair Kehidupan bersama Ian Antono, Dunia Huru-Hara dan Dunia Dibakar Api 1988 yang dibuat bersama pemusik Areng Widodo. Kartika 1989 bersama Gito Rolis, album Secita Cerita, Langkah Pasti, dan Skenario bersama Paris RM, dan Tangan Baja bersama Paris Harja, serta Jangan Ada Luka 1996 bersama Lady Rocker Nicky Astria. Saat mencari vokalis untuk Gong 2000 yang digawangi Ian Antono, Albert Wijaya, Yaya Muktio, Hari Anggoman, dan Doni Patah, pilihan jatuh pada Ahmad Albar karena dia dianggap yang terbaik saat itu. Konser Gong 2000 tanggal 26 Oktober 1991 di Parkir Timur Senayan memuaskan sekitar 100.000 penonton dengan peralatan sistem suara berkekuatan 120.000 watt dan lampu berkekuatan 300.000 watt. Grup ini menghasilkan 4 album: Barat Timur 1991, Gong Live 1992, Laskar 1993, dan Prahara di tahun 2000. Di sini Albar nyaris sempurna melahirkan God Bless kedua. Penggemar tampaknya tidak peduli apakah yang mereka dengar Gong 2000 atau God Bless. Yang penting ada Ian, Doni, dan Albar. Iek juga mengeluarkan album solo yaitu Biskota 1990, Giliran Siapa 1991, dan Kendali Dendam 1995. Berturut-turut, kemudian God Bless mengeluarkan sejumlah album rekaman seperti Semut Hitam 1988, Raksasa 1989, dan Apa Kabar 1997. Selain sering menggelar konser di banyak kota di tanah air, Ahmad Albar juga sempat menggelar konser di luar negeri. Pada 7 Februari 2004 misalnya, ia tampil di Kuala Lumpur bersama God Bless, memeriahkan ulang tahun grup rock Malaysia Search. Seusai konser, Albar langsung bergabung dengan 11 penyanyi muda duta, Sheila on Seven, Arman Maulana, Gigi, Fadli, Padi, Kikan, Coklat, dan yang lainnya. Mereka bersama-sama menyanyikan Rumah Kita yang diambil dari album God Bless Semut Hitam. Pada tanggal 26 September 2007, ia ditangkap di rumahnya karena diduga terlibat kasus penemuan 490.000 butir ekstasi di apartemen Taman Anggrek, Jakarta Barat. Ia pun terancam menghadapi pasal berlapis. Sejumlah tuduhan yang diarahkan oleh penyidik antara lain bersekongkol dengan buronan kasus narkoba, memiliki dan menggunakan narkoba. Ia dituduh menyembunyikan Jenny, seorang buronan narkoba, di rumahnya Cinere, Depok. Jenny merupakan kurir kasus penemuan 490.000 butir ekstasi di apartemen Taman Anggrek, Jakarta Barat. Polisi juga menuduh ia memiliki sebutir ekstasi yang ditemukan di dalam kamar mandinya. Hasil tes urin Ahmad Albar juga menunjukkan adanya kandungan narkoba. Kasus ini tak hanya menyeret ia, karena anak keduanya, aktor Fachri Albar, juga sempat menjadi DPO.
setelah ditemukan 1,2 gram kokain di kamarnya. Namun tak lama, Fachri Albar menyerahkan diri secara sukarela pada tanggal 30 November 2007 didampingi bibinya Kamalia Malik, aktor Harik Capri, serta Fitria Sukaisih, putri Ratu Dangdut Elvi Sukaisih. Ia akhirnya dijatuhi hukuman 8 bulan penjara, potongan tahanan 7 bulan, dan denda 6 juta rupiah. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan JPU 1 tahun penjara. Ia akhirnya bebas pada tanggal 11 Juli 2008. Ahmad Albar menikah dengan aktris Rini S. Bono pada 28 April 1978. Rini adalah lawan mainnya dalam film Laila Majnun. Arahan sutradara Suman Jaya. Pasangan itu memiliki 3 putra, Fauzi Albar, Fachri Albar, dan Fadli Albar. Seperti ayah dan ibunya yang bercerai, Ahmad Albar pun bercerai dengan Rini pada 30 September 1994. Setelah perceraiannya, Ahmad Albar sempat menjalin kasih dengan artis Cut Keke.